Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Arfiani Priyartini dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 123002103. Di sini saya akan menjelaskan tentang biolistrik yang diampu oleh Ibu Ima Kurni Astuti, STMT, dan juga Ibu PJMK, yaitu Lailatul Husnul Rizki, SST MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian dari biolistrik itu sendiri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari gelombang biolistrik. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang isyarat kelistrikan dalam tubuh. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biolistrik itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan biolistrik? Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, atau yang disebut juga titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik juga merupakan fenomena sel yang mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif dan permukaan luar serta lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud antaranya, yang pertama, ada arus bolak-balik atau sinusoidal. Lalu yang kedua ada arus tengah gelombang. Lalu yang ketiga ada arus tengah penuh. Yang keempat ada arus setengah murni. Yang kelima ada faradik. Yang keenam ada sentakan faradik. Lalu yang ketujuh ada sentakan sinusoidal. Lalu yang kedelapan ada galvanik yang terinterruptus. Lalu yang kesembilan terakhir yaitu ada arus gigi gergaji. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang isyarat kelistrikan tubuh, mulai dari pengertian, kepanjangan, alat, cara, penggunaan, dan juga fungsi dari isyarat kelistrikan tubuh. Isyarat listrik tubuh atau yang disebut juga electrical signal tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh. Apa saja sih isyarat listrik tubuh? Yang pertama ada EMG atau elektromiogram atau yang disebut juga elektromiografi, adalah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. EMG dilakukan dengan instrumen bernama elektromiografi untuk menghasilkan rekaman bernama elektromiogram. Fungsi dari EMG sendiri untuk mengevaluasi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Hal ini merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan otot dan juga syaraf. Cara kerja elektromiogram yaitu dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkontraksi, dan ketika otot berelaksasi, titik otot akan menghasilkan arus listrik atau proporsional dengan tingkat aktivitas otot. Lalu yang kedua ada EKG atau yang disebut juga elektrokardiogram. Adalah grafik yang dibuat oleh sebuah elektrokardiograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. EKG juga dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mempelajari kerja otot jantung sehingga dapat membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung. Secara umum, EKG itu berfungsi untuk mengukur aktivitas elektrik
atau kelistrikan jantung. Tidak hanya itu, EKG juga berfungsi untuk yang pertama ada memandu tingkat terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang kedua, digunakan sebagai alat tapis jantung iskemik selama uji stres jantung. Lalu yang ketiga, kadang-kadang juga berguna untuk mendeteksi penyakit bukan hanya penyakit jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. Lalu yang keempat, yaitu membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperalamiah dan hipokalemia. Yang kelima, yaitu memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan juga kiri. Cara kerja dari elektrokardiogram yaitu pertama-tama tes elektrokardiogram akan mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Ini dilakukan dengan menempatkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan mencatat dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda tiap fase detak jantungnya. Prinsip dari kerja EKG adalah merekam signal elektrik yang berkaitan dengan aktivitas jantung dan juga menghasilkan grafik rekaman tegangan listrik terhadap waktu. Selanjutnya yaitu ada EGG atau yang disebut juga elektrogastrogram. EGG adalah teknik elektrofisiologi non-invasif yang merekam aktivitas listrik atau signal lambat lambung menggunakan alat penguat sinyal atau yang disebut juga amplifier agar penggerakan organ tubuh manusia dapat deteksi. EGG juga dapat diartikan suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot yang ada pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsi dari EGG sendiri yaitu digunakan untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau MAH. EGG juga berfungsi bagi penderita gastroparesis yaitu untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Cara kerja EGG yaitu sebagai berikut. Elektroda yang ditampilkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Yang selanjutnya yaitu ada ENG atau yang disebut juga elektroneurogram. Adalah metode atau alat yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas listrik neuron yang direkam secara langsung di sistem syaraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. ENG berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan kondisi saraf, motoris, dan juga sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Cara kerja ENG biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisis yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram mewakili satu potensial aksi neuronal. Titik bergantung pada ketetapan elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas satu neuron hingga ribuan neuron. Para peneliti mengadaptasi ketetapan elektroda mereka untuk fokus pada aktivitas satu neuron atau aktivitas umum sekelompok neuron.
Dua strategi tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Lalu yang kelima ada ERG atau yang disebut juga elektroretinogram. Elektroretinogram adalah pemeriksaan mata yang mengukur respons listrik sel mata yang peka terhadap cahaya. Sel yang merupakan bagian dari retina ini disebut batang dan juga kerucut. Kerucut itu bertanggung jawab atas rasa sensitif mata terhadap warna. Dapat juga diartikan metode tes mata yang evaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata titik uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Elektroretinogram atau yang disebut juga ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara kerja pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga penggunaan elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat. Kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Lalu yang keenam ada EOG atau yang disebut juga elektrookulogram, yaitu suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerak mata. Cara kerjanya yaitu pada pengukuran ini sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial didefinisikan sebagai 0 pada mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0. EOG memberi informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan anguler dan juga percepatan angulernya juga dapat ditentukan. EOG lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah digunakan banyak studi EOG untuk menetapkan efek obat pada gerakan mata. Gerakan mata sewaktu tidur dan juga sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Yang terakhir yaitu ada EEG atau elektroencephalogram. EEG atau elektroencephalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Berfungsi untuk yang pertama ada mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Lalu yang kedua yaitu berfungsi untuk mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan juga Parkinson. Lalu yang ketiga berfungsi juga untuk mendiagnosa lesi desak ruang lain. Lalu yang keempat berfungsi untuk mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima periode keadaan pingsan atau dementia narkolepsi. Dan yang terakhir berfungsi untuk memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia
umum selama perawatan. Cara kerja EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi sel-sel tertentu. Dengan mengukur sel yang sesuai secara selektif, kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai informasi tubuh tersebut. Selesai sudah pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.